Dilansir dari beberapa media online, pada Rabu 3 Juli 2024, Badan Pemenangan Pemilu DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar konferensi pers terkait PKPU nomor 8 tahun 2024 yang baru saja terbit tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati. Dalam konferensi pers tersebut, Sekretaris Bapilu DPC PDI Perjuangan Kukar Muhammad Surya Irfani mengumumkan bahwa Edi Damansyah masih berpeluang untuk maju sebagai calon bupati pada Pilkada 2024. Menurutnya, masa jabatan Edi Damansyah sebagai PLT Bupati Kukar tidak dapat dihitung sebagai satu periode. Edi Damansyah menjabat sebagai PLT tanpa melalui pelantikan. Hal ini dijelaskan dalam beberapa pasal, termasuk PKPU nomor 8 2024 pasal 19 huruf E yang menyebutkan bahwa masa jabatan yang dapat dihitung sebagai satu periode adalah masa jabatan melalui pelantikan. Permasalahan ini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat dan menimbulkan kontroversi. Pakar hukum dari Universitas Unikarta Laode Ali Imran membantah pernyataan Sekretaris PDI yang menyatakan bahwa Bupati Edi Damansyah layak untuk mencalonkan diri kembali. Menurutnya, Edi Damansyah telah dilantik sebanyak 4 kali, 3 kali sebagai pelaksana tugas dan pejabat bupati, serta 1 kali sebagai bupati definitif berdasarkan surat Kemendagri nomor 3136424 tanggal 6 Februari 2019. Hal ini kalau untuk kondisi di Kukar itu sudah tidak bisa lagi, atau dalam garis kita lihat benang merahnya bahwa untuk bupati yang saat ini menjabat itu tidak ada potensi atau tidak ada kemungkinan untuk bisa dicalonkan lagi kalau kita lihat dari kriteria ini, merujuk pada ketentuan Undang-Undang 10 tahun 2016 ya, Undang-Undang 10 tahun 2016, di mana pasal 7 ayat 2 huruf N itu sudah memberikan garis atau batas kriteria 2 kali masa jabatan. Hal ini sudah diterjemahkan dengan putusan 02. Lalu kemudian putusan 02 itu diakomodir di dalam PKPU yang terbaru, yang baru terbit kemarin ya, hari Selasa ya kalau nggak salah, terbit PKPU 08 tahun 2024, di mana ketentuannya itu di pasal 19 sebetulnya yang menjadi perdebatan hari ini. Pasal 19, kalau saya membacanya, pasal 19 itu harus utuh, tidak bisa kemudian dimaknai secara parsial sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa media sebelumnya, yaitu statement dari Bapilu PDI Perjuangan Kutai Kartanegara ya, yang kemudian hanya mengambil sisi pasal 19 huruf E yang ada kata pelantikan di situ. Terjadi mereka mencoba menafsir bahwa pasal 19 huruf E itu dihitung sejak dilantik. Nah, pelantikan itu hanya dihitung untuk definitif saja. Sementara jelas di pasal 19 huruf C itu menyamakan antara definitif maupun sementara. Nah, artinya kalau misalnya hanya kita menafsir pasal 19 huruf E itu dalam kata pelantikan, dan bedanya dengan PLT itu hanya dikukuhkan kemudian apabila merujuk pada penafsiran mereka, maka itu akan terjadi pertentangan antara pasal 19 huruf E dan pasal 19 huruf C. Itu nanti maknanya jadi berbeda gitu loh. Maka dalam hal ini, dalam hal membaca satu pasal itu harus utuh. Nah, kalau pendapat kita jelas bahwa huruf E itu rujukannya dari huruf C gitu. Huruf E rujukan dari huruf C. Kenapa? Karena huruf E itu hanya masa perhitungan. Sementara secara substansial terkait dengan masa jabatan itu di huruf C, di mana huruf C menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara definitif maupun sementara. Maka yang sementara sekalipun itu harus diperhitungkan, tidak boleh ditinggal gitu loh. Nah, Laode Ali Imran menegaskan bahwa jika Edi Damansyah memaksakan diri untuk tetap mendaftarkan diri sebagai calon bupati, maka akan muncul berbagai permasalahan hukum, diantaranya adalah potensi pelaporan dugaan pelanggaran pilkada, serta sengketa proses pilkada. Hal ini dapat menciptakan ketidakstabilan politik dan administratif di daerah tersebut. Resikonya begini, itu kan persyaratan sudah
ditegaskan ya, tidak boleh misalnya. Lalu kemudian ini tetap diloloskan, Pak Edi sendiri diloloskan. Yang pertama, resikonya akan memunculkan berbagai macam persoalan. Bisa persoalannya itu laporan atas dugaan pelanggaran pilkada, atau dalam konteks sengketa pilkada, sengketa proses pilkada. Dan ini prosesnya panjang dan bisa berakibat pada posisi KPU sendiri. Nah, potensi yang lain itu KPU sendiri juga bisa di DKPP kan loh. Nah, terkait dengan adanya meloloskan hal ini. Nah, di sini juga hanya saja mungkin kita pikir begini ya, berani nggak KPU mengambil langkah itu? Misalnya bertaruh resiko yang akan mereka hadapi ketika misalnya tetap meloloskan dan mereka di DKPP. Seperti itu. Lebih lanjut, Laude Ali Imran mengingatkan bahwa kepatuhan terhadap aturan hukum dan regulasi pemilu adalah hal yang esensial untuk menjaga integritas dan kredibilitas proses demokrasi. Ia berharap bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemilihan kepala daerah dapat mengedepankan prinsip-prinsip hukum dan etika politik demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Nunung Budi, Nusantara Channel News melaporkan dari Kabupaten Kutai, Kartanegara.